Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1490 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. H-10 KKR ucapan syukur. Renungan pagi hari ke 1500. Audio renungan ini mengudara dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut dalam ibadah KKR ucapan syukur pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Pastikan saudara sudah mendaftarkan diri untuk hadir di acara KKR ucapan syukur tersebut dengan cara menjapri saya di nomor WA saya di 081337491360. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai ayat 12. Di bawah perikop pengajaran khusus bagi murid-murid. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita kupas tuntas kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat umat manusia. Amin. Kita harus mengakui itu sebagai langkah iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan ayat 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pengakuan kita menentukan kita memiliki iman atau tidak. Pengakuan kita menentukan kita selamat atau tidak. Amin. Siapa yang mengakui Tuhan Yesus di depan manusia, Tuhan Yesus juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikatnya. Haleluya. Sebaliknya,
Siapa yang malu mengakui Yesus sebagai Tuhan di depan manusia, entah karena dia takut atau malu, takut ditolak, takut dikucilkan, akhirnya saudara, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di depan manusia. Tuhan Yesus juga tidak akan mengakui saudara yang malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya, kapan itu terjadi? Saya kasih contoh sederhana. Di saat saudara ditunjuk untuk berdoa di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Pertanyaan saya, apakah saudara siap atau malu? Apakah saudara berani berdoa menyebut di dalam nama Tuhan Yesus atau tidak? Kalau kita malu saudara, itu menandakan kita tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Dengar baik, kalau kita malu mengakui Yesus adalah Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengakui saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang berikut. Apakah di dalam lingkungan umum, baik itu dalam pergaulan atau dalam pekerjaan? Pertanyaan saya sederhana, apakah saudara berani mengakui di hadapan orang banyak, orang-orang di sekitar saudara, bahwa saudara adalah pengikut Yesus? Apakah saudara berani mengatakan, oh saya orang Kristen, saya hari Minggu tidak kerja karena saya harus pergi beribadah? Pertanyaan saya, saudara, apakah saudara berani mengatakan itu atau tidak? Atau justru saudara kompromi dengan dunia, dengan orang-orang di sekitar saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mencari selamat dengan kalimat, oh betul saya Kristen, tapi saya tidak sefanatik orang itu. Makanya hari Minggu saya jarang pergi ke gereja. Ya, setahun hanya 2 kali, hanya Natal dan Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seperti itu, Tuhan malu mengakui saudara sebagai anaknya. Tuhan akan mempermalukan saudara kalau saudara malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang berikut saudara, pertanyaannya, apakah saudara berani memberitakan Injil atau tidak? Kalau saudara mengakui Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan saudara, pasti ada kerinduan untuk menyelamatkan saudara-saudara, teman, kerabat saudara yang lain yang belum mengenal Tuhan dengan memberitakan Injil. Saudara tidak takut ditolak dengan memberitakan Injil. Saudara tidak takut dikucilkan. Saudara tidak takut kehilangan segalanya. Karena yang terpenting bagi kita adalah keselamatan hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara berani memberitakan Injil atau tidak? Kalau saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, seharusnya saudara dan saya menjalankan apa yang namanya perintah Tuhan, amanat agung. Pergi, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, kalau saudara tidak memberitakan Injil karena dasar takut, malu, takut ditolak dan sebagainya, Tuhan juga malu mengakui saudara. Tuhan juga akan menolak saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka tidak mengenal rasa takut. Walaupun dia diminta untuk berdoa di depan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia pasti dengan gagah berani memimpin doa, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia tidak malu mengakuinya. Begitu juga kita ketika berada di tengah-tengah komunitas kita, tidak malu mengakui bahwa kita orang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang, dia akan berani memberitakan Injil kepada semua orang yang dia jumpai. Amin. Haleluya. Sebaliknya, mereka yang malu mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka mau hidup aman. Mereka tidak mau berdoa di depan orang banyak. Ketika ditunjuk untuk memimpin doa di depan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia malu. Malu mengakui imannya. Malu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara seperti itu, Tuhan Yesus juga malu mengakui
orang-orang pengkhianat seperti itu. 2 Timotius 2 ayat 11 dan ayat 12 berkata begini, "Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita." Amin. Jika saudara menyangkal Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus juga akan menyangkal saudara. Kalau Tuhan Yesus menyangkal kita, bahaya saudaraku, tempat kita neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, jangan malu mengakui Tuhan Yesus. Jangan malu mengakui bahwa saudara adalah murid Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, jangan malu. Akui Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Haleluya. Ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena itu dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara sepupu kita boleh menghina agama kita. Mereka boleh menghina Tuhan Yesus. Dan itu masih bisa dapat anugerah pengampunan. Masih diampuni. Tapi kalau sampai menghina Roh Kudus, itu urusannya lain. Itu dosa yang tidak akan dapat pengampunan. Apa itu menghujat? Menghujat artinya mencaci, memaki, menghina Roh Kudus. Kenapa akibatnya sangat fatal? Dengar baik. Roh Kudus atau Roh Tuhan adalah Allah itu sendiri. Menghina Roh Kudus sama artinya menghina Allah. Saudara masih ingat waktu saudara masih sekolah dulu? Waktu kita masih SD, nama orang tua kita sangat sakral, betul? Teman sekolah kita boleh menghina kita, memaki kita, merendahkan kita, tidak apa-apa. Tapi jangan coba-coba menyebut nama orang tua kita dengan sembarangan. Kita yang tadinya hanya diam, akan ngamuk saudara. Dan akan memukul teman yang menghina orang tua kita, betul? Saudara bisa menghina agama Kristen, bisa menghina Yesus dan lain sebagainya, bisa, terserah. Mau pendeta, mau gereja, silakan dihina. Tapi jangan coba-coba menghina Roh Kudus. Karena bahaya saudara, urusan saudara dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Ahmad Dedat, seorang ahli debat muslim yang kemudian menjadi guru dari seorang yang bernama Zakir Naik. Ahmad Dedat sangat populer di zamannya. Dia menjadi orang yang berpengaruh di era tahun 80-90-an. Tepatnya di tahun 96, Ahmad Dedat sakit stroke. Dia lumpuh dan bisu selama 9 tahun. 8 Agustus 2005, Ahmad Dedat meninggal secara tragis. Kenapa itu terjadi? Karena Ahmad Dedat menghujat Roh Kudus. Akibatnya, dia menderita di dunia. Dan pastinya, menderita selamanya di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan hukum Taurat yang ketiga berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab nama Tuhan adalah kudus. Jangan menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah yang maha kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Di saat saudara mengalami hal yang di luar nalar saudara, saudara menderita, padahal saudara sudah mengikut Tuhan. Saudara sudah berdoa, saudara sudah melayani, tetapi pergumulan saudara bukannya beres, bukannya selesai, malah semakin parah. Dan mulai saudara merasa kecewa dengan Tuhan. Mulai saudara berpikir, sia-sia semuanya ini. Saudara hati-hati. Jangan sampai saudara menghujat Roh Kudus. Saya percaya semua yang terjadi pada kita, Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan.
Betul, mengikut Tuhan, melayani Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Kita harus pikul salib. Ada persoalan, ada pergumulan yang akan menghimpit kita. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit apapun kita. Mungkin saudara kecewa dengan pendeta, dengan gereja, dengan sinode, tapi rem mulutmu. Jangan sampai saudara menghujat Roh Kudus. Karena kalau saudara menghujat Roh Kudus, urusan saudara dengan Tuhan. Menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan. Kalau kita tidak diampuni, neraka tempatnya. Ayat 11 dan ayat 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau meneguhkan kita bahwa ketika kita diperhadapkan di hadapan majelis-majelis atau mahkamah agama atau persidangan, di hadapan penguasa-penguasa dan pemerintah dunia, jangan takut. Amin. Jangan takut. Haleluya. Ayat 12 itu mengandung janji Tuhan kepada kita. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Apalagi saudara melayani Tuhan, terus saudara misalnya dipanggil oleh pemerintah desa, diusut, wah ini tidak ada izin, saudara diperlakukan dengan tidak baik, saudara diancam dan lain sebagainya, dan saudara sendiri yang harus menghadap pemerintah setempat, di bawah tekanan dan intimidasi. Saudara, firman Tuhan dikatakan, jangan takut. Amin. Karena Tuhan akan memberi kita hikmat untuk menjawab semuanya itu. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami satu tekanan persoalan karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Amin. Roh Kudus akan memberi saudara hikmat, sehingga saudara dapat menjawab, dapat membela diri saudara sendiri dari serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi teror, ancaman, bahaya dari kaum mayoritas, atau dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit, dari orang-orang yang bisa membeli keadilan, dari orang-orang yang kuat, dan sebagainya. Dengar baik, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, jangan takut. Amin. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang ketiga. Jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan akan memberi kita hikmat melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat keluar dari masalah dan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, jangan pernah malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jangan malu. Jangan malu mengakui bahwa saudara adalah murid Tuhan, orang Kristen. Dimanapun saudara berada, jangan malu. Akui Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Yang kedua kita belajar, jangan pernah menghujat Roh Kudus. Sesulit apapun yang saudara alami, saudara, karena saudara mengikut Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar, saudara rem mulut saudara, jangan sampai saudara menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus itu tidak ada lagi pengampunan, saudara. Artinya kalau kita tidak diampuni, kita akan masuk ke dalam api neraka selamanya, karena tidak mendapat pengampunan. Yang ketiga kita belajar,
dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan yang akan memberi kita hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kita dapat keluar dari masalah dan menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Keluarga mereka, rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati, cucu mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, kekuatan daripada Tuhan Yesus menyertai mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya, dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami. Sehingga yang terjadi di negeri kami, pertobatan massal. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Pelayanan audio renungan pagi ini. Terus Tuhan berkati, sehingga memberkati banyak orang. Menguatkan, meneguhkan iman anak-anak Tuhan di luar sana. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan juga pelayanan ibadah ucapan syukur KKR tanggal 30 Juli jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Semua yang hadir, Tuhan lawat, Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga pelayanan KKR ibadah ucapan syukur hari ke-1500 nanti, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sudah mensupport, baik itu lewat doa, daya, dan dana, Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pelayanan bersama Infinity Ministry. Tuhan memberkati hamba Tuhan, baik yang ada di dalamnya, pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi call center di 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara pendengar, saya mau mengajak semua pendengar yang setia untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur. Audio renungan pagi ini mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Timotius Arifin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mau hadir dalam ibadah itu, harap mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara
supaya kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, dan saudara mau mendukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberkati banyak orang, saudara bisa mendukung dengan dana, dengan mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara, tujuannya supaya saudara jadi berkat. Dukung terus pelayanan ini, supaya tetap jadi berkat, mengudara, dan memberkati banyak orang. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.